Channel Muslimun TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul Azim. Udah tuh ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan menyatakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak
baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas doa-doa dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari membaca adab jawaban kami. Semoga yang membaca dan mendengar dapat pahala Allah SWT. Amin. Baiklah ibu yang dirahmati Allah SWT, sampailah kita pada tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Edi Chandra. Alhamdulillah Ustaz Edi Chandra ini kali kedua ya Ustaz Al-Muslimun di Masjid Sumi. Ya, barakallah. Insyaallah hari ini akan memberikan dengan tema spirit menjaga dan mempertahankan giroh beribadah. Semoga ibu dapat menimba ilmu di sini. Insyaallah nanti bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallah. Apa dulu Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Tentu kita pertama sekali mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah. Ibu-ibu semua yang berada di ruangan masjid ini, niatnya harus sama, yaitu niat mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena ini rumah Allah. Bahasa majaznya rumah Allah. Orang-orang yang berkumpul di rumah Allah, mempelajari ajaran Allah, maka Allah berikan kepada mereka sakinah dan rahmah, disertakan oleh Allah kepada mereka para malaikat, disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Mudah-mudahan ini niatnya sama semua, supaya apa yang dijanjikan Nabi Muhammad dalam hadis itu kita peroleh. Tentu siapapun yang seksi sibuk dalam acara ini, ibu-ibu yang menginisiasi acara ini semua, rutinitas ibu-ibu di sini, yang dari jauh, yang dari dekat, di sisi Allah insyaallah tak ada yang sia-sia amalnya. Wabil khusus sahabat saya yang siapa nama? Faisal. Beliau ini sangat berjasa sekali untuk mendokumentasikan aktivitas jamaah Masjid Al-Muslimun. Jadi kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat, diberi kemudahan selalu dalam urusannya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, ini saya dititip amanah topik ya, menjaga dan mempertahankan. Ceritanya ini menjaga dan mempertahankan sama lah berarti ya, tapi ada yang menarik di situ. Spirit ya, spirit itu bahasa Inggris. Ibu dapat nggak tema kita hari ini? Pada di share nggak sih pada di grup? Spirit menjaga dan mempertahankan girah. Nah, di situ ada spirit itu bahasa Inggris, ada girah itu bahasa Arab. Jadi biar kita nggak, biar ini kebiasaan saya itu gini.
vocabulary itu jangan nggak paham, ya kan? Jadi kalau kita bilang spirit itu maksudnya ruh, jiwa. Jadi spirit menjaga. Jadi kita ini memang manusia ini kan bukan hanya aspek badan saja. Yang membuat kita bersemangat itu spiritnya, itu ruh itu tadi. Kalau badan kelihatan sehat tapi spiritnya bisa sakit, atau sebaliknya kelihatan badannya dia di rumah sakit tapi spiritnya enggak sakit, bisa. Kalau di sini cerita spirit ini kalau kita terjemahkan kepada bahasa Arab, spirit itu ruh, bukan benda, ya kan? Itu spirit menjaga dan mempertahankan girah. Nah, girah ini apa? Ya, supaya kan biasa orang girah, gimana girahnya? Karena ada juga dalam bahasa Indonesia gairah. Gairah semangat ya. Tapi itu kan dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita jelasin vocabulary kayak kuliah aja lah, kayak anak kuliah gitu kan. Pembahasan vocabulary-nya dulu. Spirit tadi artinya apa? Ruh atau jiwanya. Artinya kalau disebut ruh itu bukan bendanya. Kalau saya nih yang ibu lihat nih itu bendanya. Yang dibalik apa nih, dibungkus dengan busana ini itu bendanya. Ruhnya ibu nggak lihat, tapi bukan berarti tak berpengaruh. Dia berpengaruh hebat ke dalam. Ya, yang menggerakkan ibu datang kemari itu ruhnya, spiritnya. Kalau badannya banyak orang nggak datang kemari, mungkin. Tapi karena apa? Nggak ada pendorong dia, nggak ada ruhnya, ya kan? Nah nih, terus kata kedua tadi yang mau kita jelaskan dulu tadi apa? Girah. Girah itu bahasa Arab, diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi bunyi gairah. Kalau bergairah gimana biasanya? Semangat. Nah, itu untuk kosakata ini aku bilang ini bergeser makna dari aslinya. Awal artinya girah itu adalah rasa tersinggung. Pernah kesinggung? Pernah. Dibilang orang terus menyebabkan kita mungkin marah. Kalau kita lebih kuat rasanya, kalau kita di bawah dia jadi ciut. Pernah merasakan kayak gitu? Tersinggung karena kehormatan, disebut girah. Contoh nih ya, saya seorang muslim, mengimani Allah dan Rasulnya, memuliakan Nabi Muhammad, lalu ada orang diolok-oloknya nama Nabi Muhammad, padahal bagiku Muhammad itu terhormat. Kira-kira reaksi apa di perasaanku? Tersinggung. Itu bahasa kita biasanya, tersinggung dia. Biasanya kalau orang tersinggung apa yang terjadi? Bereaksi enggak? Itu yang disebut jadi bergairah. Jadi muncullah respon. Jadi girah awalnya itu karena rasa tersinggung, dan merasa tersinggung itu enggak selalu jelek. Kalau misalnya ibu saya dicolek orang yang ibu saya, ada bapak-bapak agak kurang asam, dicolek ibu saya loh, dan dia bukan siapa-siapa. Apa yang terjadi itu namanya tersinggung kita, karena bagi kita ini ibu saya. Ini giroh yang kayak gitu nggak salah, itu sehat itu, ya. Kalau ada perempuan tiba-tiba mendekati suami ibu, apa reaksi perasaan ibu? Iya, tersinggung nggak sih? Itu
itu kehormatan saya, suami saya. Nah, gitu kan? Itu ghirah awalnya. Jadi pertama rasa apa? Tersinggung awalnya. Jadi memang rasa tersinggung itu ada yang positif, tapi ada juga yang negatif. Kalau seperti misalnya saya agak meninggi, agak sombong, lalu dibilang orang, ah bodohnya dia itu, ya enggak, orang bodohnya kayak gitu tuh. Kadang tersinggung kayak gitu nggak sehat juga. Kenapa? Berarti kalau aku nanti tersinggung, jangan-jangan aku memang agak sombong, sehingga kalau dikatain orang kayak itu tersinggung egoku. Kalau kayak gitu tersinggung yang nggak sehat itu, ya kan? Seperti kayak bersaing lah, misalnya bersaing dia dalam hal masalah passion, kendaraan, harta, rumah, tersinggung dia rasanya, wah, jabatan, ya, merasa tersaingi. Nah, kalau kayak gitu tersinggungnya sehat nggak kira-kira? Kurang, itu nggak sehat. Tapi kalau tersinggung, kita ini umat Nabi Muhammad diolok-olok orang, dibikin orang sebagai bahan candaan, dibikin orang sebagai bahan komedi, ya enggak? Oh, marahlah kita. Nah, ini namanya ghirah ini. Makanya pada saat usulan tema kita nih ghirah beribadah itu, saya terima aja. Mungkin biar saya jelasin kata ghirah itu gitu kan. Karena kata ghirah ini di bahasa Indonesia sendiri kita udah nggak tahu batasannya seperti apa orang Indonesia memaknainya. Tapi kalau kita kembalikan ke bahasa Arabnya, itulah kata ghirah itu. Memang ada di situ ada pemantik, semacam pemantik yang menyebabkan kita bereaksi, pemicu, tapi menyebabkan reaksi, ya. Nah, itu ghirah ini memang sering juga diartikan cemburu. Orang kalau cemburu ada tersinggung nggak sih? Yalah, apalagi laki-laki kan, tiba-tiba ada orang menggombal istriku. Kira-kira apa yang terjadi tersinggung aku. Istriku itu kehormatanku kan. Tiba-tiba ada orang dari luar masuk WA dia, misalnya nampak dia aku, siapa pula bapak nih? Apa? Dia nggak tahu ini istri. Wah, itu menyebabkan aku tersinggung nggak? Pertanyaannya, tersinggungku itu menurut ibu negatif atau positif? Kalau negatif berarti salah. Atau ibu senang digodain gitu? Enggak kan? Gimana nih sebenarnya nih? Aku khawatir juga kalau kayak gitu. Jangan-jangan istri aku pula senang pula dia. Enggak juga lah. Tapi saya sebagai suaminya enggak. Bagi saya itu kehormatan. Istri itu bagi saya kehormatan saya. Tapi tiba-tiba ada datang laki-laki, bukan abang istriku, bukan keluarganya, hanya dia senang aja mungkin lihat istri aku kan, digombalnya lah. Itu akan menyebabkan apa? Ghirah di aku. Nah, ghirah aku ini akan menyebabkan respon. Akan aku datang orang tuh. Apa maksud bapak nih? Ini kehormatan saya. Ada setiap orang tuh ada batasnya, Pak. Gitu kan? Harus dikasih pelajaran bapak nih. Respon aku itu akibat ghirah enggak itu? Tersinggung. Jadi tersinggung kayak gitu karena menjaga kehormatan itu positif. Sama kalau kita misalnya Nabi Muhammad pernah nggak waktu di Eropa, ada orang Eropa itu memang mereka nggak ada ghirahnya ke agama.
Beda. Maksudnya aku bilang begini ya, contoh ya. Coba ibu perhatikan kebiasaan orang Eropa itu. Yang mereka anggap Tuhan itu Yesus toh. Yesus itu kan Nabi Isa. Yang kalau disalibnya orang Katolik kan memang ada patung kecilnya tuh, macam menggantung di situ kan. Itu kan sering dijadikan bahan tertawaan sama orang Eropa itu. Orang Kristen itu jarang tersinggung. Nah, seandainya itu persepsi mereka itu sesuatu yang terhormat, seharusnya mereka tersinggung nggak sih kalau itu dijadikan bahan komedi, ya kan? Ada juga kadang semacam parodi, dibikin parodi Yesusnya seperti bahan komedian gitu. Padahal itu dalam persepsi orang Kristen Tuhan loh. Itu nggak ada giroh berarti dia, nggak ada girohnya terhadap kehormatan ajaran dia sendiri. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh menjadikan saking terhormatnya Nabi Muhammad itu bagi kita, nggak boleh dilukiskan pun nggak boleh, karena merendahkan derajat dia. Kenapa misalnya? Kenapa Nabi Muhammad, orang Kristen kenapa mereka bikin lukisan Yesus, lukisan Bunda Maria? Kenapa? Ya itu tadi. Secara tidak langsung mereka mendowngrade. Kan nggak ada yang bisa menyaksikan. Di zaman Nabi saya mau udah foto, emang udah ada video. Lukisan Nabi saja nggak ada. Jadi yang mereka lukis selama ini apa? Imajinasi mereka aja. Sekarang coba ada orang misalnya dilukisnya ini Muhammad gitu, saya tersinggung lah saya. Kenapa? Dari mana kau tahu kayak gitu wajah Muhammad? Gitu kan? Nggak bisa. Kita nggak terima itu Nabi Muhammad dilukis, apalagi diparodikan. Nggak boleh. Kenapa? Nabi Muhammad itu terhormat, tinggi derajatnya, kadarnya tinggi. Jadi ketika sudah diperagakan dengan seseorang, dibikin lukisannya atau dibikin kartunnya, itu berarti merendahkan derajat Nabi Muhammad. Kita tersinggung, kita nggak mau menerima itu. Tapi orang Kristen sering tidak tersinggung masalah seperti itu. Bagi kita, mungkin apakah karena mereka tawadu Ustaz? Enggak, bedakan dua hal. Bedakan dua hal. Ada dua hal, satu namanya izzah, satu namanya takabur. Itu tidak sama. Kalau izzah itu mempertahankan kehormatan karena memang terhormat. Kalau takabur atau kibir, sombong, itu merasa besar padahal kecil. Contoh, walaupun dia misalnya tinggi sekolahnya, tinggi pendidikannya, banyak titel ininya, terus dia bilang, nggak ada semua itu, aku yang paling tinggi pendidikannya, nggak ada mereka itu. Di mana sekolah dia? Aku doktor, dia cuma master misalnya. Kalau itu ekspresi apa itu? Sombong itu nggak kita terima kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya ekspresi, saya nih umat Nabi Muhammad, saya Muslim, Muslim itu terhormat, itu bukan sombong. Saya suaminya, saya sebagai suami terhormat, saya menjaga kehormatan saya sebagai suami. Ini keluarga saya jaga kehormatannya. Itu bukan kesombongan. Bukan berarti nanti tiba-tiba ada bapak-bapak di pepet-pepetnya bini aku. Biarin aja lah, kita harus tawadu, nggak boleh galak. Itu bukan tawadu, nggak terpuji, nggak ada kehormatannya. Kehormatan terus dijaga, namanya izzah, bukan sombong. Namanya apa? Izzah. Jadi udah beda kan? Jadi ghirah itu hubungannya dengan izzah, karena akan menyebabkan apa? Rasa ketersinggungan kalau kita
direndahkan. Tapi karena judulnya sudah begitu tadi kita dapat giroh beribadah, ya udah kita maknai giroh ini sebagai semangat aja, agak lari sedikit dari makna aslinya, gitu ya. Itu nggak apa-apa lah. Tapi paling tidak aku udah jelaskan bahwa ada dua yang berbeda ya. Takabur atau sombong dengan izzah itu tidak sama. Ini penting Bu ya. Jadi kalau agama kita ini terhormat nggak? Sebagai umat Nabi Muhammad terhormat enggak? Oh ya, Allah yang bilang, wa antumul a'launa wa la tahinu wa la tahzanu. Jangan pernah kalian merasa minder sebagai umat Nabi Muhammad. Enggak boleh. Kita harus merasa terhormat. Enggak boleh kita merasa kayak di bawah orang. Secara kehormat di hadapan bangsa-bangsa, walaupun di hadapan penjajah zaman dulu, apa kita udahlah kita memang kasta terendah, mereka kasta tertinggi. Enggak dibenarkan perasaan kayak gitu. Enggak ada kasta, semua sama di hadapan Allah. Kan gitu perasaan kita. Itu namanya bukan sombong, itu namanya izzah, menjaga kehormatan. Wajib malah menjaga kehormatan. Kalau ada orang tidak menjaga kehormatan, macam suami tak tersinggung dia istrinya itu disebut dayus namanya. Bukan daus. Dayus. Itu dilaknat oleh Nabi Muhammad itu orang kayak gitu. Jadi nggak ada kehormatannya. Ustaz, kalau sebaliknya gimana? Suaminya digoda orang, kita harus bereaksi nggak Ustaz? Ya bereaksi juga lah. Nanti lepas. Tapi maksudnya bereaksi pun reaksinya nggak boleh dengan cara yang haram. Nggak, kita tetap harus merespon dengan cara yang halal. Jangan dengan perbuatan dosa kita meresponnya, nggak boleh. Saya walaupun saya tersinggung misalnya, kan halal tersinggung itu karena kehormatan istri saya nggak boleh langsung tonjok gitulah. Ya, ingatkan aja. Tapi kalau nggak juga, wah baru, ya kan, menghentikan kejahatan dia. Maksudnya bukan karena kita zolim, ngerti maksudnya? Menghentikan kejahatan, membandel dia. Pak, istri saya, oh maaf, ya, berhenti dia kan, selesai. Jangan langsung tunjuk, ada apa ini? Entah dia nggak sengaja kan gitu. Ya kan? Jadi bedakan tadi apa? Izzah. Izzah itu artinya kehormatan, wajib dijaga. Orang yang tidak menjaga kehormatannya disebut dayyus. Gitu kan? Dayyus. Nggak boleh kita menjual murah kehormatan kita di hadapan umat lain. Sebagai umat Nabi Muhammad juga nggak boleh, harus dijaga. Sebagai umat Nabi Muhammad kita disebut di mana kehormatan kita itu? Pertama, kita yakin ajaran inilah ajaran yang benar. Harus gitu keyakinan kita. Kalau enggak, mana ada kehormatan dia? Masa yang lain juga benar? Kalau kayak gitu, mana kehormatan dia? Saya sebagai muslim, saya harus meyakini bahwa ajaran yang saya jalankan inilah ajaran yang benar. Itu juga bagian dari izzah. Jangan mereka juga benar sih, aku juga benar. Nggak bisa begitu. Ya, ajaran Allah inilah. Itu izzah namanya. Kalau enggak, dia enggak percaya dengan ajaran dia. Orang juga benar kok. Lah, mana izzahmu sebagai, ngapain kau bermati-matian, berkorban-korban nyawa demi agama nih kalau kau anggap yang lain juga benar? Izzah itu. Memang izzah itu harus begitu. Yakin kita. Makanya kalau misalnya, kalau toh katanya, tapi kan kita harus bertoleransi sama agama lain. Toleransi bukan berarti mengakui agama itu benar kan? Bahwa hak mereka jangan dihalangi, itu aja. Ya kan? Sebagai tetangga, kasih hak dia sebagai tetangga. Itu maksudnya toleransi. Bukan berarti kita harus mengakui apa yang diyakininya itu harus kita yakini benar juga. Enggak begitu. Paham kan? Bukan itu makna toleransi. Kalau toleransi beragama itu maksudnya apa?
Kalau ada orang memilih aku Kristen, aku Hindu, ya hargai dia sebagai warga negara, kasih haknya. Nggak boleh kita halangi hak dia. Itu yang dimaksud toleransi. Tapi bahwa ajar, kalau ditanya, menurutmu, kamu kan Muslim, menurutmu orang Hindu itu betul nggak? Dia sebagai Muslim jawabnya harusnya gimana? Enggak, ajarannya salah. Bukan ajaran beda, ajaran salah. Ini yang betul, ajaran ini yang betul. Itu namanya izzah, girah berislam itu di situ. Kalau enggak ngapain ibu capek-capek jadi Muslim kalau yang lain juga betul? Pindah aja sana. Kalau itu betul juga, ini juga betul, banyak pilihan. Kayak mau makan aja, mau makan rendang atau makan opor ayam misalnya. Lah, enggak kayak gitu. Ajaran ini adalah suatu kebenaran. Jadi bahwa kalau menurut keyakinan saya ajaran kalian itu salah, bukan berarti saya harus menjahati kalian, kan enggak kan? Oh, ketemu berpapasan, kita saling sapa, enggak ada masalah. Ada hak tetangga, dikasih haknya, enggak ada, itu aja. Tapi kalau mengakui kebenaran keyakinan orang lain, oh bukan, itu enggak ada girah dia dalam agama ini berarti. Jadi satu yang harus kita ingatkan, meyakini keyakinan itu harus benar-benar itulah yang kita yakini. Menjadi Muslim ya harus gitu. Kemudian kita mempersempit materi kita seperti yang diamanahkan hari ini, yaitu spirit menjaga dan mempertahankan girah beribadah. Jadi saya mau membahas ini dulu buat kita semua nih. Ibu, kalau disebut ibadah berarti ada dua. Ada ibadah namanya ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Bedanya gimana Ustaz? Kalau secara bahasa doang, kita datang ke masjid ini ibadah nggak sih? Ya, tapi ya menuntut ilmu itu ibadah betul, tapi bukan ibadah mahdhah namanya. Memang bedanya apa Ustaz, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah itu? Jadi kalau ibadah mahdhah itu memang ada batas-batasnya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada start dan endingnya. Ada apa? Start dan akhirnya. Contoh nih, saya tanya ibu, kalau ditanya wudu itu ibadah bukan? Kenapa ibadahnya mahdhah atau ghairu mahdhah? Nah, ini yang mau kita jelasin berarti ya. Jadi ibadah yang mahdhah itu berarti ada ketentuan-ketentuannya. Harus disiplin kita menjalani ketentuan itu. Kalau terpenuhi ketentuannya, maka disebutlah dia ibadah itu. Contoh, kalau wudu itu ada ketentuannya enggak sih? Ada. Apa saja? Bahwa kita melalui menggunakan air, ya kan? Menggunakan air. Kalau menggunakan uap, enggak wudu namanya, ya kan basah juga misalnya. Ya mana tahu kan ada uap gitu ya. Nah, air, udah. Niat. Apa yang dibasuh? Yang tagihan wajibnya basuh muka, terus basuh tangan sampai batasannya jelas ya. Terus kepala diapain? Diusap atau dibasuh? Kalau ibu nggak ngerti diusap, dilap. Ibu nih, ini tangan ibu basah, lapkan ke kepala, itu maksudnya diusap tuh. Lapkan tangan ibu yang basah tuh ke kepala, itu yang dimaksud mengusap itu. Kayak ibu, kalau biasanya ibu kalau tangan basah lapin kemana? Mungkin ke tisu atau ke baju, ke daster, entah kemana lah. Tapi ini lapkan ke kepala itu. Terus apa lagi? Membasuh kaki. Kalau kita lakukan itu, boleh nggak kita memodifikasinya? Dimodifikasi misalnya dibasuh anggota yang lain,
Kalau itu masih ada petunjuknya. Maksudnya dia basuh-basuh tengkuk dia, basuh-basuh ketek dia. Enggak lah kan. Kalau dia bilang ini juga bagian wudu ini katanya. Kan ini bau, ini enggak katanya. Justru ibadah itu ibu bukan karena masalah akal sehat. Bedakan. Kalau seandainya wudu itu, kalau seandainya ibadah itu murni panggilan akal sehat, mungkin yang kita bahas itu ketek dulu. Karena di situ tempat berkumpul kuman, bakteri, bau. Atau mungkin leher kita ini banyak debu-debu yang daki-daki di sini kan. Kalau seandainya ajaran itu murni panggilan akal sehat, tapi ternyata enggak. Yang disuruh basuh itu muka, kan? Sampai siku, enggak sampai ketek pula. Ya udah, memang begitulah ibadah mahdhah itu. Apa yang disuruh itu yang dilakukan. Enggak usah kita tambah-tambah lagi, enggak usah kita kurang-kurangi lagi. Itu berarti tagihan kepatuhan. Jadi ya. Jadi nggak usah kita mau wudu itu kita ganti boleh nggak? Nggak bisa. Memang begitu. Mau musim panas, mau musim dingin, tetap objek yang dibasuh ya muka, ya tangan, ya usap kepala, ya basuh kaki, gitu. Itulah. Jadi bukan karena panggilan akal sehat, enggak. Terus itu kalau mengangkat hadas kecil katanya. Pertanyaannya, apakah orang wudu itu karena kotor? Enggak kan? Enggak. Mandi wajib, apakah orang mandi wajib karena kotor? Mandi wajib. Junub, mandi junub. Hah? Kotornya apa? Mana ya kita belajar ibadah nih. Coba kita pahami apa itu ibadah itu. Orang mandi wajib itu apa karena kotor? maaf cakap. Aku baru mandi, ya, istriku baru mandi, segar kan? Tiba-tiba sentuh-sentuh, lah, kok jadi minat? Gitu. Tiba-tiba aku melakukan kontak seksual. Kan kami masih bersih. Pertanyaannya, apanya yang kotor? Enggak ada kan? Bertanya, karena ada keluar ini Ustaz. Enggak keluar. Apa? Kalau maaf cakap ini buat pelajaran. Mana tahu ibu enggak tahu ilmunya, biar aku jelasin juga. Aku enggak malu menceritakan ini karena ini masalah syariat. Seandainya aku kontak sama istri aku, ibu enggak usah sungkan-sungkan, ini penjelasan hukum kok. Aku baru mandi, istriku baru mandi, tiba-tiba aku kontak kelamin. Senggamal aku, nggak ada keluar air maniku, selesai. Itu berarti ibu gimana belajar fikihnya? Wajib mandi. Berarti aku harus ulangi lagi ngaji kayak gini. Aku pikir ibu udah tamat belajar toharohnya. Aku simak. Itu wajib mandi. Saya dan istri wajib mandi. Bukan karena hadis Rasul mengatakan izal taqal khitanani wajabal ghuslu. Apabila berjumpa dua khitan wajib mandi. Wajib mandi itu berarti mandi junub. Itu fikih, itu ibadah. Itulah ibadah itu. Jadi mandi wajib itu ibadah. Gimana lagi kau pada berbisik-bisik lagi? Harus jelas ibu jangan beragama nih, validkan dulu pengetahuan itu. Gimana orang masalah itu kan berhubungan dengan sah atau tidaknya sah sholat. Kalau urusan toharoh nggak tuntas cemana? Ibu udah tahu apa saja yang menyebabkan mandi wajib kan? Selesai haid wajib mandi, ya, nifas, terus ya karena hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri itu ada batasnya.
supaya disebut hubungan suami istri ada batasnya. Apa batasnya? Yaitu pertemuan dua khitan, bahasa majaz, fikihnya begitu. Dan ada batasnya. Aku mau boleh dibilang nanti ngomong jorok? Enggak lah. Ini memang harus dijelaskan. Karena kalau mana tahu ibu nggak belajar ini, dan suami ibu mana tahu nggak tahu ilmunya, atau dia nggak pernah belajar, nauzubillah. Ada batasannya. Kapan sesuatu itu disebut wajib mandi? Bertemu dua khitan. Maksudnya bertemu dua khitan itu gimana, Ustaz? Jangan ketawa. Ih, ibu nih. Aku mau menjelaskannya biar aku merasa bertanggung jawab. Mana tahu ibu nggak tahu atau suami ibu nggak tahu ya? Lihat nih, ini anggap ini alat kelamin laki-laki. Itu ada hasyafah namanya, bekas khitan dia, atau disebut kepalanya. Supaya disebut hubungan suami istri itu wajib mandi, kepalanya masuk ke cincin vagina. Kalau enggak, berarti enggak. Ini biar aku jelasin. Kalau seandainya enggak masuk ini khitan apa dia, kepala zakarnya enggak masuk, terus dia keluar mani misalnya, yang wajib mandi siapa? Loh, kok dua-dua? Yang wajib mandi bapak laki-laki doang, perempuan enggak. Kenapa? Bukan itu masalahnya. Jangan bikin ke situ. Aduh. Biar aku jelasin dah. Simak nih. Biar jelas nih. Kenapa wajib mandi? Hubungan suami istri supaya wajib mandi adalah apabila bertemu dua khitan. Aku bingung, Ustaz. Maksud dua khitan itu gimana? Ini kepala, ini zakar laki-laki. Ini lihat, aku nggak mau urusan ini hukum. Ini alat kelamin perempuan. Supaya wajib mandi. Lihat nih, dia harus begini. Udah? Benda ini patokannya, khitan disebut itu. Kalau begini baru wajib mandi. Ustaz, perempuan nggak keluar apapun, laki-laki nggak keluar mani, dia cabut lagi. Wajib mandi dua-duanya. Udah? Wajib mandi. Paham? Nah, kalau seandainya laki-lakinya ini cincin apanya, nggak masuk, tiba-tiba keluar maninya. Siapa yang wajib mandi? Laki-laki doang. Ibu, perempuannya paham? Begitu nggak pengetahuan ibu selama ini? Iya berat. Urusan. Untung tema kita ibadah ya. Cuma kalau nggak ibadah, nggak dibahas masalah ini berarti. Kita bicara hukumnya wajib atau enggak. Kalau seandainya tadi kasus yang kedua, perempuan itu enggak wajib mandi. Enggak wajib mandi dia. Tahu sendiri ibu-ibu juga kadang agak malas melayani suami karena mikir mandi lagi gitu kan. Iya gitu, harus dijelaskan hukumnya. Terus ibu kalau mau bersih hemat, tapi bukan udah lewat ya. Kalau seandainya masih lancar haidnya, itu ada versi hematnya. Versi hemat tuh gitu, dia haid. Mana tuh ada anak ibu perempuan ya, kasih tahu hukumnya. Kan dia haid, nggak boleh kan senggama kan? Kapan bolehnya? Pada saat sudah selesai haid. Ustaz, dia udah selesai, nggak ada darah lagi, tapi belum mandi wajib. Pertanyaannya, boleh nggak dia nanti sekalian aja lah, suaminya juga ya hasrat ingin senggama gitu kan? Boleh nggak nanti senggama dia, terus nanti mandi wajibnya sekaligus mandi junub karena senggama sama haid? Boleh. Tapi syaratnya apa? Sudah tidak ada darah, sudah nggak ada bercak-bercak. Makanya kalau ditanya nih, ibu nih, perempuan haid itu kapan wajib mandi?
setelah selesai darah. Kalau belum selesai darah mandi pun dia nggak guna kan? Bukan mandi wajib namanya. Hah? Iya, masalah faktanya saja. Faktanya toharoh perempuan itu dia lihat nggak ada faktanya berarti dia nyatakan bersih, udah mandi dia. Oh ternyata sekelang 5 hari, oh ya berarti yang tadi wajib sholat dia nggak apa-apa. Yang kelang berapa hari tadi itu ya, paham kan? Nah ibu-ibu simak nih, ini peraturan ini kita jalani sebagai bentuk ibadah. Jadi mau saya tekankan, ini kita jalani disiplin seperti ini karena bentuk ibadah mahdhah itu ibadah mahdhah karena ada peraturannya, ada batasannya, ada ketentuannya. Itu ibadah mahdhah. Jadi wudu itu ibadah mahdhah, mandi wajib itu ibadah mahdhah juga. Kalau mandi bukan mandi wajib, bukan ibadah mahdhah. Memang tiap pagi kita mandi karena barang kita enggak ini bau, tapi bukan disebut ibadah. Tapi kalau mandi wajibnya karena dia selesai haid atau karena dia habis hubungan kontak suami istri, maka mandinya itu disebut ibadah mahdhah. Paham kan? Jadi ibadah mahdhah itu sendiri sejak dari kita melakukan wudu, kita melakukan mandi wajib itu. Dan bagi laki-laki, khusus laki-laki, karena hari Jumat ada juga kegiatan ibadah mahdhah kami itu khusus hari Jumat kami mandi seperti mandi junub, bukan karena kami junub. Biasanya orang kalau ini malam Jumat nih, malam Jumat, oh iya karena sekalian besok mau sekalian mandi junub, maksudnya itu nggak ada hubungannya keharusan juga, itu mah kebiasaan kultur sebagian masyarakat kita aja. Tapi paham kan, mandi itu sendiri masuk kategori ibadah mahdhah karena ada aturannya, ada batasannya, kita harus mengikuti disiplin itu. Nah, udah itu. Ibadah mahdhah yang berikutnya yang kita lakukan adalah salat. Ya salat itu ada aturannya. Startnya kapan? Setelah wudhu pasti kan. Habis itu yang disebut salat itu dari mana ke mana? Dari sejak dia takbiratul ihram, di dalam itu dia berniat hingga assalamualaikum warahmatullahi. Selama ruang itu dilakukan, dia sedang melakukan ibadah mahdhah. Itu ibadah mahdhah namanya. Terus apa lagi ibadah mahdhah berikutnya? Zikir. Berzikir itu kita berniat, karena zikir ini perintah Allah. Ibu berzikir mengucapkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, hasbiyallah. Itu zikir. Itu zikir juga ibadah mahdhah juga. Cuma dari sekian model ibadah mahdhah yang paling sedikit batasannya cuma zikir doang. Karena zikir nih enggak diharuskan toharoh, ya kan? Kalau sholat kan harus toharoh, kalau zikir enggak. Bahkan orang ini dalam keadaan junub, hadas besar pun dia boleh berzikir. Tapi disebut ibadah enggak dia? Ibadah mahdhah juga. Berzikir, menyebut nama Allah, memuji Allah, bertasbih, tahmid dia boleh, enggak dosa. Berdoa juga. Berdoa dan berzikir itu sama. Tidak ada harus toharah. Boleh dia berdoa. Bahkan mau masuk toilet juga berdoa, mau keluar toilet juga berdoa kan? Walaupun di dalam toilet enggak ada masalah. Karena zikir dan doa itu tidak disyaratkan ketat. Kalau sholat banyak syaratnya, toharah, menghadap kiblat, baju dan tempat bersih dari najis. Itu. Nah, ini ketat dia sholat. Jadi itu ibadah mahdhah. Nah, apalagi ibadah mahdhah selain udah kusebut berapa? Wudu, mandi wajib, sholat, berzikir, berdoa, baca Quran. Kalau baca Quran nih lebih ketat dibanding berzikir dan doa. Di mana lebih ketatnya? Enggak boleh baca Quran dalam keadaan junub. Junub maksudnya itu hadas besar. Kalau batal wudhu enggak apa-apa, boleh baca Quran. Tapi dalam keadaan junub, lagi haid enggak boleh.
Boleh baca Quran. Ya, tilawah itu yang dimaksud baca itu tilawah dia. Kayak tadi kan ibu kan tilawah kan? Kayak gitu tuh nggak boleh dilakukan oleh orang haid. Kayak Bu Astar itu kan tilawah kan? Wah, itu nggak boleh dilakukan oleh orang haid, nggak boleh, haram. Harus minimal hadas kecil saja. Kalau hadas besar nggak boleh. Ya. Kalau Bu Astar tadi bukan kan udah lewat. Jadi paham ya? Apa tadi baca Quran itu masuk kategori ibadah apa? Ibadah mahdhah itu. Jadi teks yang itu yang kita baca itu kan teks ya. Itu berpahala membacanya, cuma Al-Quran, hadis enggak. Al-Quran doang. Mana Al-Quran itu mau dibaca seluruhnya atau sebagian tetap disebut baca Quran. Al-Fatihah dia bacanya, dia baca Quran itu. Ayat kursi dibacanya, ayat Quran itu. Dia baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Ayat Quran itu. Enggak boleh dibaca oleh siapa? Yang lagi junub, termasuk di situ haid dan nifas. Itu ibadah mahdhah. Apalagi ibadah mahdhah. Sudah aku sebutkan apa? Puasa. Ada batasannya enggak puasa itu? Ada. Apa? Enggak boleh puasa orang junub. Mirip Quran kan? Kalau batal wudu boleh puasa? Boleh. Junub enggak boleh, karena ibadah mahdhah itu harus dilakukan dalam keadaan tidak junub. Ustaz, tadi malam aku junub, terus sahur, terus niat puasa. Startnya puasa dalam keadaan hadas apa namanya? Dalam keadaan hadas besar, bukan haid ya. Aku nih misalnya habis isya aku senggama sama istri. Nah, nantilah habis subuh aku mandi atau menjelang subuh aku mandi gitu kan. Tidur. Oh, mau puasa hari ini misalnya. Ikut aku sahur, mandinya belum, nanti habis subuh. Boleh puasaku? Boleh. Karena apa? Karena aku cuma junub. Yang enggak boleh itu perempuan haid. Kalau perempuan haid enggak boleh puasa. Paham kan? Jadi bedakan haid dan junub. Di mana bedanya Ustaz? Haid itu dihitung haid selama darah ada keluar. Kalau haidnya nggak ada darah lagi, tapi belum mandi wajib, dia disebut junub. Pak, dia udah wajib mandi. Jadi kalau bertanya, ada perempuan haid, tanya dia, kapan dia wajib mandi? Setelah darah berhenti. Kalau laki-laki, kapan laki-laki junub wajib mandi? Ya segera. Dia wajib ya. Kalau mau melakukan ibadah wajib kan? Boleh enggak Ustaz? Jam 9 dia melakukan hubungan badan dengan pasangannya. Terus nanti mau hubungan lagi. Ronde kedua. Boleh enggak? Boleh. 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 Itu ada hadisnya. Boleh nggak harus mandi dulu. Saya dan istri nggak boleh mandi dulu. Boleh nanti kita bikin lagi ya. Ya. Nggak perlu mandi, nggak perlu. Cuma disunatkan wudu dong. Sunat juga itu nggak harus, sunat doang. Itu ada. Ini kayak gini. Ini seharusnya pelajaran fikih waktu dulu. Udah selesai seharusnya pelajaran kayak gini. Kok jadi? Memang untung ibu datang pengajian hari ini. Ya, benar. Ternyata Rasulullah itu kalau menjelaskan hukum seperti ini terclear Nabi menjelaskan. Aisyah itu menceritakan Rasulullah SAW bersenggama dengan saya, kemudian untuk berikutnya Nabi hanya berwudu saja. Jadi di antara 2 kali beliau melakukan hubungan intim dengan Rasul hanya dikelang dengan wudu saja. Enggak wajib mandi. Nanti pas mau sholat baru wajib mandi, karena sah sholat jika sudah toharoh, dia dalam keadaan junub.
Nah, ternyata permasalahan ibadah ini memang harus dijelasin ya. Aku selalu berpikir ya, urusan-urusan keibadah kayak gitu dalam pikiran saya itu ya, masyarakat itu SMP udah kelar. Bener. Karena saya mungkin menarik ke diri saya, mungkin saya kan pesantren kali ya. Oh, pikiran saya itu kalau melihat kaum muslimin nih, kalau urusan kayak gitu saya pikir mereka udah tahulah pada saya. Tapi kalau ternyata seperti ini banyak yang keliru persepsinya banyak, ya berarti saya harus jelasin ulang terus gitu ya. Kalau masalah sederhana ibadah soalnya dah, apalagi ibadah ma'adah. Udah puasa udah kita sebut, sholat sudah, puasa sudah, haji dan umroh. Ada batasannya, ada. Bagaimana? Sama kayak sholat. Sholat itu ada startnya. Kapan? Pada saat takbiratul ihram sampai. Kalau umroh? Sejak naik pesawat Ustaz? Bukan. Sejak di mana niatnya? Di miqat. Namanya miqat. Miqat makani, miqat tempat, ada tempatnya yang ditetapkan oleh Nabi. Enggak bisa kita bikin tempat itu. Memang diaturkan Nabi di situ tempatnya. Gitu kan? Kalau biasanya untuk mensederhanakan praktek umrah kita, biasanya kalau jamaah umrah dari Indonesia ke Madinah dulu dia mendarat. Dari Madinah nanti ada satu daerah namanya Bir Ali atau Bi'ru Ali. Dari situlah startnya. Di situ dia menyatakan labbaik Allahumma umratan. Start ibaratnya ihramlah dia di situ. Dan ihram itu kayak sholat ibarat sama takbiratul ihram. Startlah dia, enggak boleh dia lakukan ini, enggak boleh dilakukan ini, enggak boleh, banyak hal yang enggak boleh dilakukan. Sampai kapan? Sampai namanya tahallul. Tahallul itu artinya dia menyatakan larangan selesai karena kegiatan ibadah sudah tawaf, sudah sa'i, sudah selesai. Itu ibadah mahdhah juga. Jadi umrohnya itu dihitung sejak miqat sampai tahallulnya. Adapun nabungnya ibadah mahdhah enggak? Ya enggak lah. Menabungnya enggak ibadah mahdhah. Ibadah mahdhahnya dihitung sejak miqatnya. Tapi menabungnya kan kita berusaha juga Ustaz. Ya menabungnya ibadah, tapi bukan ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Terus apa lagi? Ibadah haji dan umrah sama. Karena bedanya nanti kegiatannya lebih banyak kalau haji. Nanti wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah ada. Melontar di Mina. Nah, ada lagi model ibadah mahdhah yang lain. Zakat. Betul. Zakat itu ibadah mahdhah, betul. Kapan ibadahnya disebut ibadah? Haruskah ada toharoh? Enggak perlu syarat toharoh. Tapi ada ketentuannya. Ada. Apa itu? Harta yang halal pasti. Kalau harta haram hasil korupsi gimana Ustaz? Enggak ada. Dimilikinya aja enggak boleh. Apalagi mau disedekahin atau dizakatin. Enggak ada. Harus harta yang halal, yang hasil pencarian dia. Terus apa lagi? Ada haulnya. Zakat itu ada dua juga. Ada zakat fitrah, ada batas waktunya. Zakat fitrah itu Ramadan hingga khatib naik mimbar Idul Fitri. Itu jelas batasnya. Itu ibadah mahdhah itu. Zakat fitrah ibadah mahdhah itu. Zakat mal juga ibadah mahdhah. Ada ketentuannya, ada 2,5% dari harta setelah sampai nisabnya. Nah, setelah sampai haulnya dia niatkan. Ingat, zakat ini harus niat. Aku mengeluarkan itu sebagai zakat. Karena yang membedakan zakat dengan sedekah selain karena aturan nisab tadi, niatnya. Jadi niat itu penting dalam berzakat itu, supaya dia disebut beribadah zakat. Kalau enggak, jadi jatuhnya sedekah nanti, enggak lunas tagihan wajib dia. Itu namanya zakat mal itu. Ya, entah dia dikeluarkannya dari tabungan dia di rekening, entah dari emas dia yang dia kumpul, emas batangan dia banyak, atau mungkin hasil panen sawah dia. Itu niatnya harus pakai aku ngeluarin zakat. Dah, apa lagi ibadah mahdhah yang lain? Haji udah, umrah udah, zakat udah. Udah menipis ya.
Ayo. Apa? Taubat. Betul. Kurban. Itu yang disebut sama ibunya. Kurban kan kita mau kurban nih. Iya kan? Kurban itu ada peraturannya enggak? Iya, ibadah mahdhah juga. Ada waktunya enggak? Kapan waktunya? Tanggal 10 Zulhijjah setelah imam selesai sholat Idul Adha. Ada waktunya. Patokannya setelah selesai sholat Idul Adha. Kalau dipotongnya sebelumnya nggak jadi kurban, jadi sedekah aja. Karena ada yang mempraktekkan begitu. Ada seorang sahabat Rasul di hari Idul Adha, belum lagi selesai sholat Idul Adha, Nabi udah dipotongnya kambingnya. Nabi bilang nggak jadi kurban, nih, jadi sedekah doang. Halal dimakan, kita sate nggak masalah. Kalau kurban enggak, tetap harus dilakukan setelah apa? Sholat Idul, imamnya sudah selesai sholat. Jadi ada ketentuannya, waktunya ada batasannya, jenis kurbannya pun dibatasi juga. Boleh nggak pakai kurban ayam? Ayam kalkun kan gede, lebih banyak mungkin daging ayam kalkun ketimbang ayam kambing kacang misalnya. Enggak bisa, tetap harus patokannya 4 jenis ternak. Unta, sapi dan masuk kerbau sama kambing, domba, kambing 4. Itu yang ibadah mahdhah itu. Nah, pertanyaannya lagi, kapan terjadi ibadahnya? Iya, di saat yang mana ibadah itu? Ibu-ibu udah pada beli kambing? Udah. Pertanyaan saya, apakah itu sudah bagian ibadah mahdhahnya? Udah diikat kambing-kambing ibu kan di sama panitia itu. Apakah itu sudah masuk bagian ibadah mahdhahnya? Belum. Terus kapan dong ibadah mahdhahnya? Jawab, pas motongnya doang. Pas motongnya doang, disitulah ibadahnya. Ibadah mahdhahnya itu di situ. Makanya di situ kita ucapkan, ya Allah, terimalah persembahan dariku untukmu. Zat. Jadilah ibadah itu. Ini bukan masalah karena bagi-bagi dagingnya. Makanya masalah ibadah ini nggak ada hubungannya dengan masalah baginya gimana. Kan targetnya kita nih kan masalah bagi-bagi daging, Ustaz ya. Padahal di supermarket banyak daging. Kenapa nggak kita beli aja daging itu? Murah lagi. Memang inilah ibadah itu. Ibadah itu ya mengikuti peraturannya begitu, sudah patuh aja. Bukan karena masalah. Padahal kalau kita itu, ibu kalau berkurban sapi, ya berat misalnya 500 kilo, anggaplah misalnya bobot dagingnya setelah ini buang kepala, buang tulang, dapatlah mungkin berapa persennya? Dari 70%-nya. Coba ibu hitung. Kalau hitung-hitung berapa kilo ibu dapat, terus ibu komparasi dengan harga daging, pasti lebih murah harga daging kan? Udah simpel pula. Tapi bisa nggak ibu pikir misalnya, karena tujuannya daging, maka kita impor aja daging. Pas kita baginya di hari raya Idul Kurban. Pertanyaan, jadi ibadah nggak? Bukan, itu bukan ibadah mau. Sedekah iya. Ya. Jadi memang berkurban itu harus menyembelih hewan hidup dan di waktunya tertentu. Habis waktunya ibu mau bilang pun potong. Seminggu setelah itu ada nih harga sapi turun, lebih murah 1 juta. Aku bilang, ya Allah, terimalah kurban dariku. Jadi kurban enggak, dimakan aja, jadi sedekah bagi-bagi ke orang, tapi enggak disebut ibadah kurban. Karena ibadah mahdhah itu ada ketentuan, ada batasnya. Jelas kan? Nah, itu dapatnya dalam agama ini bukan masalah. Jadi ibadah-ibadah kita ini dapatnya dari mana, Ustaz? Apakah ini hasil musyawarah orang-orang terdahulu? Bukan. Ini diwahyukan. Allah perintahkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Nggak boleh kita bikin-bikin yang baru.
ya kan? Apalagi ibadah mahdoh, udah kurban udah masuk. Pertanyaan berikutnya, akikah ini masuk ibadah kurban enggak Ustaz? Ibadah enggak Ustaz gitu. Ternyata akikah itu enggak dimasukkan ulama sebagai ibadah, aja sedekah aja. Dianjurkan sebagai ekspresi syukur anak lahir gitu ya. Ada lagi yang ibu belum sebutkan, i'tikaf. Itu ada aturannya. I'tikaf itu hanya terjadi di masjid. Kalau di mall nggak bisa. Ya, di masjid. I'tikaf, niatnya jelas. Dan i'tikaf nggak boleh orang dalam keadaan junub. Nggak boleh. Bahkan ke masjid juga orang junub nggak boleh itu. Makanya i'tikaf itu ibadah mahdoh juga. Apa sih kegiatan i'tikaf itu? Kayak kita nih lah. Nah, dia di masjid doang udah, pokoknya di masjid ya. Pak Isa paling banyak i'tikaf itu. Ya kan? I'tikaf di masjid dulu. Itu i'tikaf itu di situ. Itu ibadah mahdoh, iya. Ibadah mahdoh juga. Jadi banyak ya. Apa ada lagi nggak yang belum disebutin? Hukum waris masuk ibadah mahdohnya? Enggak. Bukan ibadah mahdoh. Kita bicara mahdoh ya. Nah, udah. Nikah ibadah mahdoh dah? Enggak. Itu bukan ibadah mahdoh. Apa? Khitan ibadah mahdoh dah? Enggak. Nah, kalau bukan ibadah mahdoh berarti namanya ghairu ibadah juga, ibadah juga. Jadi ibu tanya, nikah ibadah? Ya ibadah. Nikah ibadah yang paling panjang. Tapi ghairu mahdoh. Menuntut ilmu ibadah enggak? Tapi ibadah ghairu mahdoh. Ghairu itu artinya apa? Bukan mahdoh, bukan murni. Jadi ya bernilai ibadah itu. Mencari nafkah itu ibadah enggak? Ya, ibadah ghairu ya bernilai ibadah. Iya. Ghairu pakai ga, selain artinya. Ghairu artinya selain. Ghairu mahdoh. Haknya hak kecil bukan hak besar. Hak pedas. Ghairu mahdoh. Nah, pertanyaannya mau ke kita ini kan, oke, mungkin tidak semua kita bikin semangat. Bagaimana Ustaz menjaga semangat ibadah? Tentu yang kita tuju ini semangat ibadah yang mana nih? Menjaga gairah. Tadi judulnya kan gitu. Menjaga dan mempertahankan gairah beribadah. Ibadah yang mana yang kira-kira ibu maksud nih? Yang mahdoh atau ghairu mahdoh? Tentu yang dimaksud mahdoh dong. Kalau ibadah mahdoh, semua kepatuhan kita kepada Allah selain ibadah selain ibadah mahdoh itu ya ghairu mahdoh. Semua bentuk kepatuhan kepada Allah itu pasti udah masuk ibadah ghairu mahdoh. Karena selain ibadah mahdoh udah jelas kita itu ibadah kita lakukan karena memang kalau nggak disuruh Tuhan nggak kita lakukan itu. Ya kan, praktek-prakteknya, batasannya semua kita jalani, disiplinnya karena ada aturannya. Itu udah jelas ibadah mahdoh tadi. Nah, kalau kepatuhan yang lain, bersedekah, ya kan, bantu orang susah, menyayangi orang miskin, ya kan, menolong orang itu, menuntut ilmu, mencari nafkah yang halal, menghindari perbuatan yang haram. Itu semua perjuangan-perjuangan itu bernilai ibadah karena kepatuhan kepada Allah. Nah, tentu kalau yang dituju dari judul kita hari ini menjaga semangatnya tadi, mempertahankan gairah ibadah, tentu mengarah kepada ibadah mahdoh. Contoh ibadah apa lah kira-kira yang mau dijaga? Umroh, enggak sering-sering kali umroh. Puasa setahun sekalinya kalau wajibnya, kecuali ibadah puasa sunat. Yang paling hari-hari kita lakukan apa? Sholat. Sholat itu ada dua, ada yang wajib,
ada yang sunat. Di situ terasa tuh gimana menjaganya. Kadang datang tiba malasnya, kadang datanglah semangatnya. Kadang gimana supaya ada rasa awak beribadah tuh. Satu, yang paling efektif menikmati solat itu satu saja, dan Nabi SAW pernah berpesan seperti itu. Sallu salatal muwaddi'. Kalau setiap orang itu solat, dia membayangkan solatnya itu solat yang terakhir, nikmat dia itu. Iya kan? Inilah solat yang terakhir katanya kan? Ini nikmat. Terus nikmatnya solat itu nggak akan kalau hanya pikir kita, udah masuk waktu pun solat nih, solat lagi. Nanti, udah jam 3 sekian, asar lagi. Kalau kayak gitu pikiran dia, memang iya dia lakukan. Lunasi tagihan hutang dia betul. Cuma ya kurang nikmat aja kayaknya. Terus gimana biar dia bisa menikmati solatnya itu? Satu hal yang kita pikirkan dalam solat, tahu nggak? Solat kita inilah nanti yang berguna buat kita setelah mati. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau nggak kita pikirkan ke sana, hambar solat itu hanya sebuah aktivitas biasa saja. Tapi kalau kita pikirkan solat ini nanti aku mati, dan orang terdekat kita banyak yang udah mati kan? Teman ibu ada yang udah meninggal kan? Orang tua juga sudah ada meninggal kan? Mereka udah pasti duluan dong merasakan apa yang mereka dapatkan dari ibadah mereka selama ini, termasuk solat. Nah, solat kita ini mau kita lakukan yang wajib atau yang sunat, harus kita pikirkan ini. Yang aku lakukan itu kenapa? Bukan hanya karena kepatuhan kepada Allah, tapi karena memang nanti dalam kehidupan setelah mati ini solat sangat menolong. Padahal kegiatannya gitu-gitu doang, diri, ruku, sujud, membaca kalimat. Tapi itu menolong karena kita melakukan itu. Ingat, karena kita melakukan itu karena disuruh, karena ada yang menyuruh. Bukan suami kita yang menyuruh, bukan orang tua kita yang menyuruh, bukan masyarakat yang menyuruh, tapi yang menyuruh Allah. Itu yang menyebabkan dia ibadah. Jadi harus dirasakan seperti itu supaya ibadahnya bergairah, supaya dia tahu. Nah, sekarang gini, coba lihat orang kalau dia nggak sholat. Banyak orang nggak sholat, muslim sih muslim, tapi nggak sholat, aneh kan? Ya mungkin kita rasa aneh, tapi pertanyaan kenapa dia nggak sholat? Apalah kira-kira? Kenapa orang itu nggak sholat? Udah jelas nggak patuh, udah pastilah. Alasan logisnya kenapa kira-kira? Ya nggak ada semangatnya, nggak ada pikiran dia manfaatnya buat aku apa. Kalau seandainya dia sadar manfaatnya, pasti dia lakukan. Buktinya dia berkorban-korban mencari kesenangan dia. Mau pergi jalan-jalan, naik motor tak kemana-mana, mau nongkrong sama kawan-kawannya, dia pikir ada manfaatnya, dikorban-korbankannya waktunya, dilakukannya. Karena dia mengejar apa? Kesenangannya. Itu pikiran dia, kesenangan dikejarnya. Capek-capek nggak ada masalah, begadang-begadang pun dia nggak ada masalah. Karena dia cari di situ ditaruhnya kesenangannya. Makanya inilah yang membedakan Nabi Muhammad dengan yang bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadikan kesenangannya dalam sholat. Jadi nggak ada ceritanya Nabi Muhammad lagi mau butuh healing, mau pergi jalan-jalan dulu melihat ke pantai danau. Mana ada cerita Nabi Muhammad kayak gitu? Sholat itulah kenikmatannya. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Begitu hadis Rasulullah bersabda. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kalau ditanya kalian di mana hiburanku, di mana healingku, kata Rasul, salat. Jadi kalau misalnya kita masih udah sumpak nih rasanya, mau jalan-jalan dulu, mau ke mall, nah, kayak gitu. Mau jalan ke puncak dulu, mau cari ke pantai dulu, mau ke Bandung dululah. Orang-orang udah pada ke sana, aku mau ke sana. Cari refreshing katanya.
Enggak. Dapat kita di sini informasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fi shalah." Allah dijadikan kesenanganku itu di dalam salat. Dah. Ini kita upayakan. Kita nikmati salat itu. Jadi nggak ada ceritanya nanti, aduh sedih lah aku kenapa lihat orang di Facebook statusnya lagi jalan-jalan ke Thailand, jalan-jalan, ini lagi pergi ke Eropa, ini lagi pergi ke Raja Ampat, ini lagi pergi ke Bali. Ibu nggak usah sedih, karena memang ibu nggak punya duit maksudnya. Kalau ibu punya duit pergi aja gak apa-apa. Kalau ibu nggak punya duit, suami juga tak punya, atau mungkin ibu nggak sehat juga untuk pergi jalan-jalan, nggak usah sedih. Cari kesenangan ibu di mana? Mudah. Nggak ada alasan kita buat sedih. Banyak. Emang enaknya jalan-jalan itu kapan sih? Enaknya jalan itu pada saat jalan-jalan doang. Selesai nggak ada. Paling enak ceritanya dong, waktu itu kami kesini loh, seru loh. Paling enaknya ceritanya, membikin orang merasa iya ya, kayak gitu. Ya itu ya, salat itu ibadah yang selalu, yang sangat menolong kita di dalam kehidupan setelah mati. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW mendapatkan manfaat salat itu bukan nunggu setelah mati, tapi ketika masih dalam hidup ini pun salat sudah menjadi tempat kenikmatan beliau. Gimana biar sampai kita ke sana? Ya tentu salat ini harus ada trik-triknya, ada tipsnya nggak Ustaz supaya kita lebih menikmati salat? Ada. Ya tips-tips yang sederhananya pastinya kalau kita salat pastilah di tempat yang nyaman kan? Udah pastilah itu. Terus ada tipsnya, namanya tips sederhana salat khusyuk nih. Ini yang paling sederhana nih, ini paling sederhana. Yang pertama tentu kita paham apa yang kita ucapkan. Itu silakan ibu selesaikan sendiri masalahnya. Kalau ibu nggak tahu apa yang ibu baca itu, ya cari solusinya, ya kan? Ya kan? Kan kita itu kan mengucapkan sesuatu kan dalam sholat kan? Dah. Terus apa lagi? Ini tips ini diajarkan dalam mazhab Imam Hanafi. Kalau berdiri, lihatlah ke tempat sujud. Kecuali kalau dia di depan Ka'bah, maka afdolnya dia langsung melihat Ka'bah. Nah, ini afdolnya ya. Lihatlah ke tempat sujud pada saat berdiri. Pada saat ruku, dia lihatlah jempol kaki dia. Iya, pada saat ruku. Pada saat sujud, agaknya ibu melihat apa? Enggak lah, lihat hidung dia. Kalau enggak yang mana lagi? Enggak mungkin ibu lihat lantai itu. Dah, pada saat duduk lihatlah pangkuan dia nih. Tangan dia kan di situ tuh. Lihatlah pangkuannya, dia paha dia. Jadi khusyuk itu dimulai dari gerakan yang pelan, gerakan yang seperti seorang budak di hadapan majikannya. Kayak gitulah salat khusyuk zahirnya. Itu khusyuk zahir nih. Kita bukan cerita khusyuk batin. Ini khusyuk apa namanya? Khusyuk zahirnya, yaitu tampilan kita dengan tadi itu mengarahkan kita nanti seperti seorang budak di hadapan majikannya. Kayak gitulah. Hanya kita di hadapan Allah pastinya. Itu khusyuk zahirnya. Khusyuk zahirnya. Tentu itu kita jagalah gerakannya, jangan buru-buru. Ya kan? Gerakannya harus pelan. Sebenarnya salat yang tidak buru-buru itu pun 2 rakaat itu 2 menit itu bisa. Enggak buru-buru tapi enggak juga lama. 2 menit loh, bisa itu. Ibu nggak pernah ngitung aja kan? Ibu pernah ngitung?
Itu ibu nggak pernah ngitung, aku pernah menghitung, aku ngitung 2 menit itu bisa 2 rakaat ya. Seperti misalnya kita sholat sunat qabliyah subuh nih, ya kan? Kan 2 rakaat tuh. Nah, sebelum berangkat ke masjid, kalau bapak-bapak gitu, dianjurkannya sebelum berangkat ke masjid udah sholat dia, udah ada dengar azan nih, sholat 2 rakaat qabliyahnya di rumah. Nah, datang ke masjid nanti kalau masih ala sebelum qomat, masih ada waktu 2 menit lagi, dia sholat tahiyatul masjid, gitu kan? Itu 2 menit cukup, gitu. Padahal bacaannya juga nggak panjang-panjang kan? Makanya kalau orang nggak sholat itu heran kita, kenapa dia nggak sholat? Nggak ada yang berat di sholat itu. Yang paling gampang sholat itu kalau dia nggak hafal bacanya, ikut sholat berjamaah aja. Karena sholat berjamaah, sholat makmum udah ditanggung sama imam. Itu pula kelebihan sholat berjamaah nih. Ustaz, aku nggak banyak hafal doa, ayat juga nggak panjang. Datanglah ke masjid, jadi makmum lah. Ya, apa bacaan imam tuh, itulah dihitung bacaan ibu. Itulah gunanya sholat berjamaah. Kalau ibu sholat sendiri-sendiri, ya itu pula lah, tanggung sendiri pula. Tapi kalau berjamaah, makanya imam sholat kita itu memang harus dipilih kan. Menjadikan imam sholat itu enggak boleh asal kan. Memang kita pilih imam itu, Rasulullah yang menganjurkannya. Imam itu pilihlah yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang paling mengerti agama Allah. Itu makanya kalau di masjid kayak gini, kita ada imam kita di sini kan, Pak Esa, ada mungkin yang hafiz sekali, dia ngerti juga. Kenapa? Al-imamu dhamin. Imam itu penanggung sholat, ini penanggungnya. Karena kalau makmumnya masbuk nih, Allahu Akbar, imam udah ruku, dia ikut ruku aja kan dapat 1 rakaat dia, nggak perlu pakai baca Al-Fatihah juga. Kenapa? Udah di cover sama imam, tenang aja. Ceritanya dia nggak diam, taubat nih ceritanya, nunggu menghafal bacaan sholat. Waktu sholat udah masuk terus, kehafalnya kapan? Ke masjid aja, ikut, tinggal niat doang. Allahu Akbar, niat kau aku menjadi makmum, dah diam aja lah kau situ, ikuti geraknya, jangan dahului imam, lunas tagihanmu. Segitu gampangnya sholat. Masih banyak orang nggak sholat kan. Seandainya mereka tahu syariah kita ini nggak berat, apa yang membuat orang nggak sholat itu? Gampang betul, tagihan Allah itu murah, nggak ada yang mahal tagihan Allah itu. Makanya kalau ada orang nggak sholat, mau gimana lagi mau kita omongin? Apa dipikirnya? Tapi kan mungkin sholat itu banyak, harus pakai sarung lah, harus pakai kopiah lah. Itu kan nggak harus. Yang penting kau tutup aurat. Kalau itu kau rasa membuat repot kan, jangan kita bilang harus begini, harus begini. Berarti penjelasan kita jangan salah kan? Gitu. Aku nggak ada mukena. Di masjid disiapin mukena. Gitu kan? Ya, makanya ibadah ini Allah nggak memberatkan kepada kita, enggak. Allah sayang sama kita, nggak ada Allah kasih kita yang berat-berat ibadahnya. Nikmatnya ibadah itu jadi yang kita jaga itu tadi ya, ibadah apa nih? Salat ini nomor 1 nih, nikmati ibadah itu. Ya, seharusnya ibu nggak perlu aku nih lagi banyak pikiran Ustaz, lagi banyak suntuk nih apa segala macam. Sholat, tapi justru kalau lagi sholat malah kepikiran itu Ustaz, malah di dalam sholat kita masuk pikir. Nah ini memang bukan masalah kita, itu masalah semua manusia. Pertanyaannya Ustaz, ini kita cerita tadi kan cerita khusyuk zahir ya, kalau khusyuk batinnya gimana Ustaz? Kalau khusyuk batin nih, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memang memberikan penjelasan bagaimana mencapai salat khusyuk secara batin tadi. Apa kuncinya? Jawabannya sederhana. Kalau dalam salat itu ternyata orang
Sejak dari takbiratul ihram mungkin masih dapat khusyuknya, cuma agak lama sedikit imam tu baca, entah kemana-mana udah pikiran itu. Entah dia yang solat, entah dia jadi makmum, ya kan? Kenapa sih begitu kenyataannya kita solat itu? Sah sih solatnya kan apa? Enggak batal solat itu. Karena ini pekerjaan apa? Pikiran kita entah kemana-mana gitu. Cuma pertanyaannya dulu, kenapa itu terjadi? Jawabannya adalah karena mayoritas kehidupan kita mikirin hidup. Itu pangkalnya. Memang kenyataannya kita kan dari bangun tidur kita mikirin hidup. Ibu-ibu sudah mikirin apa saja dari bangun? Anak-anak, beres rumah, suami, perlengkapan segala macam. Belum lagi nanti urusan ini. Kalau ibu punya usaha, belum lagi urusan ini, urusan ini. Semua itu ibu pikirkan. Kalau tidur cuma berapa jam? Paling-paling top 8 jam atau 6 jam, ya kan? Sisanya kita mikir aja, bergerak aja mikir. Sementara porsi sholat kan dikit ya, kan 5 kali sholat, itu pun paling top dalam satu sholat kita bikin 5 menit lah. Sisanya kita mikirin kehidupan. Jadi wajar nggak sih kalau dalam ruang waktu yang 5 menit itu? Iya. Nah, permasalahannya kalau untuk mengantisipasi itu berarti orang harus lebih banyak mikirin mati ketimbang hidup. Itu obatnya kata Imam Ghazali. Tapi gimana ceritanya? Karena kenyataannya orang mikirin hidup, jarang mikirin mati. Ya sudah, kualitas sholat ya begitulah. Untungnya sholat lunas. Untungnya itu aja. Kalau sempat Allah bilang ini enggak lunas nih, kualitasnya jelek, bahaya. Ternyata Allah enggak kayak gitu. Syarat dan rukunnya terpenuhi, tohara betul, dia baca rukunnya sudah lunas sih, enggak perlu diqadha, enggak, lunas. Cuma ya masalah kualitas aja. Tapi kalau ditanya lunas enggak? Lunas. Cuma kalau ditanya aku pengen lah Ustaz khusyuk secara batin itu, yang enggak ada kata kunci lain. Khusyuk itu hanya akan diperoleh karena orang itu lebih banyak mengingat mati ketimbang hidup. Buktinya kita mikirin hidup. Ustaz kayak gitu enggak? Ustaz juga begitu. Gimana pola bedanya? Aku nanti mikirin ini, apa yang aku pikir? Mikirin bini aku di rumah. Ngapain pula dia nanti ini? Tuh. Nanti kalau dia aku telat dikit, dia diomelin pula nih. Itu yang kepikir dia. Hidup kan itu. Ibu mikirin suami pula. Suami di kantor ngapain segala macam yang pikirin ibu. Itu yang pikirin. Iya kan? Nah, kapan kita mikirin matinya Ustaz? Pada saat ada kawan mati, baru kita mikir mati. Datang kita takziah. Nah, itu makanya dianjurkan itu. Ada orang sakit, datanglah ke tempat menengok orang sakit, dianjurkan. Kenapa? Nanti kita mikir, iya. Ya Allah, kayak gitu ya. Dianjurkan kita ke kuburan takziah, dianjurkan kita menjenguk orang sakit, dianjurkan kita takziah kepada orang meninggal, dianjurkan kita menghantar sampai ke kuburan. Supaya terpikir. Kalau enggak kayak gitu, enggak terpikir dia. Bicara berita orang mati sering di televisi. Kan yang mati bukan keluarga dia. Jadi cuek aja dia. Coba yang meninggal bapak dia, tapi meninggal mak dia, meninggal anak dia, baru dia. Oh. Paling 2 minggu, 3 minggu. Habis itu pikirin hidup lagi. Itulah kita ini ya. Jadi memang diarahkan oleh Nabi Muhammad supaya berimbang. Memang ya, paling tidak ya kan, paling tidak itu makanya Nabi SAW termasuk orang yang sering ziarah kubur. Karena kebetulan kuburannya dekat. Misalnya ini Masjid Nabawi nih. Ini kiblat sana. Nah, di situ tuh. Di rumah-rumah di sekitar di situ kuburan Baqi' tuh. Nabi sering ke situ malam habis maghrib, masih Isya dia datang kuburan. Gitu ya. Nah, jadi terus gimana lagi Ustaz tipsnya supaya kita sering ingat mati? Doain orang yang sudah mati. Doain orang yang sudah meninggal dunia itu. Karena harapannya begini. Aku tuh sekarang salah satu tips hidupku mengingat mati ini kadang kalau ada acara tahlilan, datang aku. Tahlilan, datang aku. Berdoa kan di situ, berzikir, doa kita untuk orang yang sudah meninggal itu. Kenapa?
Aku berpikir gini, nanti kalau aku udah mati, aku juga senang orang berkumpul mendoakan aku. Ya nggak? Aku bayangkan diriku nanti aku meninggal dunia, ya kan? Pengen aku itu orang berkumpul juga mendoakan aku gitu. Jadi selagi aku masih hidup, datanglah aku, ya, doain. Kayak itulah. Yang pasti kita mati kan? Karena ada hadisnya, ada hadis ini, tips yang sederhana. Barang siapa man arada ayyuzahzaha minan nar wa yudkhilal jannah falyati ilan nasi ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Ibu nggak hafal bahasa Arabnya, aku terjemahkan. Barang siapa yang ingin dibebaskan dari api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka lakukan kepada orang kalau dia senang orang lain melakukan itu kepadanya. Lakukan kepada orang kalau dia senang orang lain melakukan itu kepadanya. Aku mendoakan orang. Kenapa? Karena aku senang kalau orang lain mendoakan aku. Ya udah kita lakukan. Ibu biasa lihat orang ibu jalan di jalan, tiba-tiba ibu ada lihat orang susah, kayaknya ibu ini kesusahannya. Udah, ya Allah, mudah-mudahan bapak ini kalau yang lagi urusan dia, mudahkan urusan dia. Padahal kita nggak kenal dia. Kan hamba Allah juga dia. Mudah-mudahan dia umat Nabi Muhammad SAW, kan gitu. Doain aja. Kita juga nggak tahu doa siapa yang terkabul, gitu kan? Jadi karena memikirkan itu, insya Allah hidup kita ini ada selalu terhubung pikiran kita kepada kehidupan setelah mati, dan itulah yang menghasilkan khusyuk batin itu. Jadi kalau saya ditanya, Ustadz, itu pengalaman Ustadz, kapan Ustadz lebih khusyuk sholatnya? Jawabannya, setelah ayahku meninggal. Padahal aku menuntut pesantren ilmu ini tahu, tapi pada saat ayahku meninggal, iya ya, apa yang dibutuhkan ayahku dari aku sekarang? Barulah makin khusyuk sholat tuh, makin khusyuk, iya kan? Mendoakan ayah itu rasanya dekat gitu, ya kan? Karena dia hidup bersama kita selama ini kan. Nah, kita doain, khusyuk datang di hati itu. Karena apa? Kesadaran ada hidup setelah mati. Nah ini makanya kalau ada anggota keluarga kita meninggal dunia, justru itu harusnya menjadi terapi kekhusyukan batin kita, terbawa ke dalam ibadah. Nah, ini yang harapan kita. Jadi kalau ditanya bagaimana menjaga mempertahankan gairah beribadah itu, ya banyak-banyak mengingat nasib setelah mati. Itu yang alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita sudah ini bukan habis, sengaja kan kita sampai jam berapa? Ya mana tahu ada yang mau ditanyakan, banyak hal yang bisa kita jelaskan. Kan ibu-ibu kan banyak yang mau di ini. Ya, silakan Ibu. Ada keutamaan di bulan Zulhijjah, keutamaan ibadah di bulan Zulhijjah, Ustaz. Apakah itu termasuk ibadah mahdoh ya, Ustaz? Karena di situ ada termasuk ada kurban, nggak bisa. Ya, aku lagi pertanyaan Ibu ya. Simak pertanyaan begini. Kita ini kan sekarang di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Memang ada fadilahnya 10 hari itu, iya. Terkait masalah ayat Al-Quran, wal fajri walayalin ashri. Ada Al-Quran berfirman, Allah berfirman demi fajar dan 10 hari. Nah, para ulama menjelaskan 10 hari itu yang mana? Yaitu dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jadi ada fadilah di situ. Pertanyaannya adalah apakah ada ibadah mahdohnya di situ? Oh iya, kita dianjurkan banyak beribadah di situ. Dua-duanya bisa ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdohnya seperti puasa, ya kan? Kalau ibadah ghairu mahdohnya ziarah ke teman, silaturahim, itu ibadah. Jangan lupa itu ibadah ghairu mahdoh, itu dianjurkan. Jadi ada keluarga, ada sahabat dekat kita udah lama nggak ketemu, datangin aja. Itu bernilai ibadah tuh, lebih besar nilainya ini ketimbang pergi ke Raja Ampat.
Ibu As mungkin punya kawan, entah kawan waktu SMA dulu, entah waktu kuliah. Memang enak kawan nih, bukan karena masalah mau minjam duit atau misalnya ada urusan bisnis, bukan, hanya karena itu dikatakan oleh malaikat, Allah bertitip salam kepadamu. Besar sekali amal itu ibadah ghairu mahdhah. Enak pula lagi jalan-jalan. Benar. Jangan sia-siakan urusan sederhana gitu. Jadi enggak harus ibadah mahdhah. Memang untuk 10 hari itu ada dua penjelasan ulama. Ada yang menganjurkan puasa, ada yang enggak. Tapi bahwa amal soleh iya. Ibadah mahdhah puasa itu apakah harus dianjurkan banget puasa? Ada dua pandangan itu. Yang jelas puasanya tanggal 9 Zulhijjah iya. Ya. Karena dia dijanjikan oleh Rasulullah akan diampuni dosa yang telah lalu akan datang. Itu berita hadisnya. Kita percaya berita hadis Nabi Muhammad. Kita kejar puasa itu nanti hari Rabu. Hari Selasa apa Rabu? Hari Rabu. Rabu lah. Itu kenapa 5 Zulhijjah itu? Oh, salah itu berarti ya. Oh, ini acara kemarin ya. Oh ya. Baik, itu yang ditanya ya. Jadi ada ibadah mahdhah dan oh, masalah itu ada hadis yang ditanya begini. Ada hadis, orang yang sudah berniat, berencana dia ikut kurban nanti di tanggal 10 Zulhijjah, masuk bulan Zulhijjah, maka dianjurkan dia enggak motong kuku, enggak potong rambut, enggak cukur bulu. Setelah 1 Zulhijjah masuk, dianjurkan tahanlah dulu. Sunat dia menahan diri untuk tidak dulu motong kuku bagi yang berkurban saja. Kalau enggak ada rencana kurban sih, ya gitu ya. Itu yang dimaksud ya. Ya, berzikir, ziarah. Ziarah itu maksudnya mengunjungi sahabat, orang yang kita cintai. Apa namanya? Kalau takbir khusus takbiran enggak, itu hanya malam itu. Tapi kalau berzikir kan normal lah, memperbanyak zikrullah, bersolawat ya. Tapi amal-amal sosial lebih diutamakan. Amal sosial itu seperti ibu mau berbagi-bagi aja, mungkin beli sesuatu kasih ke rumah santren atau madrasah atau anak, boleh, itu bagus sekali. Itu pengamalan dari keutamaan 10 hari Zulhijjah itu ya. Termasuk ibu datang mengaji ini juga masuklah ya. Ini nanti bulan Zulhijjah, ini tanggal 9 Zulhijjahnya kita kan adanya di hari Rabu. Ustadz, tapi kan ada juga yang bilang hari Selasa 9 Zulhijjahnya. Gimana itu Ustaz? Ustaz ikut yang mana? Kalau saya ikut yang Kamis, yang tanggal 9 Zulhijjahnya. Tapi permasalahan perbedaan ini ibu harus ngerti, ini bukan masalah karena dua pendapat antara yang pintar dan bodoh. Tidak ada hubungannya dengan itu. Nggak ada. Apakah yang mana yang pintar ini Ustaz dan dokter? Enggak ada hubungannya yang pintar bodoh, ini bukan masalah pintar bodoh ini. Terus kenapa berbeda Ustaz? Ibu mau aku jelasin? Hah? Kenapa? Bisa dijelasin? Kenapa? Sekalian ibu aku kasih tahu tentang kalender bulan. Kalender apa? Ibu tahu bulan kan? Waktu kita belajar SD dulu kan ada 3 benda langit yang paling populer nih. Matahari, bumi, bulan. Kita bumi ini benda langit juga. Ya bintang macam yang mau kita bahas nih 3 doang. Matahari, terus bumi, bulan, 3. Jadi kalau disebut 1 bulan itu 1 bulan dalam konteks hijriyah, kan kita dua ada penghitungan bulan tuh, ada penghitungan namanya kalender matahari, ada kalender bulan.
yang ibu sebut Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai sekarang bulan Juni, nanti bulan Agustus, Juli, itu namanya kalender apa? Bukan. Matahari. Itu Masehi, itu maksudnya patokannya dibagi 12 dari mana? Ini kita belajar ilmu umum berarti ya. Tapi ini kan ciptaan Allah yang harus kita hitung waktu. Jadi cara menghitung waktu itu dua. Berapa? Apanya? Enggak. Enggak. Ada ini enggak? Ada tutup gelas enggak? Kalau ada. Jazakallah khairan. Baik. Ini asumsikan ini 3 ya. Jadi tanganku cuma 2 pula. Jadi intinya begini. Udah. Oh, boleh sini boleh. Kan jadi ada 3 dia kan. Ya. Ini kan ceritanya gini. Kita ini salah satunya matahari, ada bulan, ada bumi. Jadi ibu-ibu semua yang disebut dengan kalender yang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu adalah di mana bumi, kalau ini sentralnya matahari, ini bumi dan bulan ini berdekatan. Kan gitu. Kalau ini matahari, ini bumi, ini bulan, maka kalender Januari, Februari itu adalah pada saat ini bumi, anggap ini bumi, warnanya kebetulan hijau pula ya. Ini bulat dia mengelilingi segini. Ini ngikut dia nih, yang bulan nih, kan gitu. Ini relnya dia nih, garis tawaf dia nih, bumi tawaf mengelilingi apa? Bagi 12. Dibagi jadilah Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jumlah harinya 365 hari. Lebih banyak dia. Lama ini. Jadi pergerakan, jadi jangan juga bayangkan pergerakannya bulat kayak piring enggak Ustaz, enggak. Dia agak-agak kadang melonjong dikit. Dia enggak persis bulat gitu enggak. Paham maksudnya? Jadi kalau bulat itu kan kayak gini nih, bulat nih, full berapa nih? Dia enggak begitu. Makanya bulan Februari itu harus dalam setiap 4 tahun harus dibikin tanggal 29-nya. Kalau enggak nanti lari perhitungan apa nih ya? Supaya Juli tetap musim panas, supaya Desember tetap musim dingin. Kalau nanti enggak ditambah Februari 1 hari, bergeser musim. Bukan buminya error, penanggalan kita yang error maksudnya. Bumi enggak error. Bumi dan bulan pergerakannya presisi, itu kuasa Allah. Udah, itu kalau penanggalan apa? Masehi ya, yang kita Januari pernah. Nah sekarang kalau ibadah kita nggak patokannya itu. Ibadah patokannya bukan itu. Patokannya ini bumi, ini bulan. Dia nih, kalau ibu ini zaman modern ini orang jarang lihat bulan. Tahu sih bulan tapi jarang lihat. Ibu kalau perhatikan bulan, itu bentuk bulan itu yang kita cuma satu sisi doang, enggak semuanya. Paham enggak? Potret bulan tuh enggak pernah kita lihat dari bumi bagian belakangnya. Kenapa? Karena kalau seandainya pergerakannya ini bumi, kalau dia berputar begini, itu pasti kelihatan belakangnya sesekali. Tapi ternyata dia bergerak. Jadi misalnya anggaplah ini satu sisi, supaya misalnya setengah ini. Ternyata dia bergerak itu begini. Udah, ini bumi. Dan pergerakan dia pun enggak persis bulat seperti begini lingkarannya. Dia agak ini sedikit, sehingga ukuran masa hari dia itu enggak selalu persis 29 hari, kadang 29, kadang lebih, tapi enggak pernah di bawah 29. Kadang makanya bulan Hijri, Muharram, Safar itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah ini pergerakan dia ini sekali genap dia tawaf sekali 1 bulan, mutar lagi dia 2 bulan. Dia ini sambil jalan-jalan juga lah mereka nih, kan? Terus lah itu dia bulan kita ini dia berapa hari?
cuma 29 sama 30 hari doang. Sehingga untuk kali 12-nya dia nggak nyampe 365 hari, 355 hari pun udah setahun. Makanya kalau ibu mau lebih panjang umurnya, pakai bulan. Kalau mau lebih, maksudnya kalau ditanya orang, ibu umurnya udah berapa tahun umurnya sekarang? Kalau aku ditanya, mau versi panjang atau mau versi pendek? Kalau mau versi tuanya, umurku 46 tahun. Bukan, mau versi tuanya aku 47 tahun dengan perhitungan bulan. Kalau mau versi mudanya aku 46 tahun. Aku lahir 6 Zulqa'dah tahun 1300 berapa, pokoknya kurang itu. Ibu mau yang mana? Ibu pertahankan saja Masehi berarti biar lebih muda. Nah, sekarang kenapa Ustadz beda-beda? Nah, perhitungannya itu begini. Supaya disebut bulannya sempurna tawaf dia, kapan dia dibilang garis startnya kapan? Kan kayak orang tawaf mengelilingi Ka'bah gimana? Kan dia start dihitung 1 gitu kan, kena garis lagi baru 1 kan. Nah, bulan juga begitu sama bumi. Dia ini harus memutari apa? Memutari bumi nih. Dia nih segenap dia memulatar bumi sekali 1 bulan. Nah, supaya dihitung dia dia ada garis ukurnya. Ini satu setara seperti ini ya. Maka startnya pada saat ini dan ini setara. Baru dia selesai 1 bulan. Nah, permasalahannya kenapa berbeda Ustadz? Kalau masalah menghitung ini, itu mah gampang ilmunya. Gampang ilmunya. Tinggal dilihat saja posisi tenggelam matahari setiap hari ke-29 hari bulan. Nah, permasalahannya itu berbeda adalah gara-gara kepatuhan kepada teks. Jadi ceritanya Nabi bilang, berpuasalah karena melihat hilal dan selesaikan puasa karena melihat hilal. Hilal ini bahasa Arab, artinya bulan sabit. Masalahnya bahasa Arab itu menceritakan bulan bukan cuma satu bahasa. Kata kalau benda bulannya itu namanya qamar. Kalau kalendernya seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal itu namanya syahar. Kalau bulannya cahayanya terlihat sedikit, berarti faktor cahaya terlihat itu namanya hilal. Kalau cahayanya full, namanya badar. Jadi kan beda-beda namanya. Kalau bendanya qamar. Nah, kalau ukuran kalender hisab saja, itu asal dia sempurna tawafnya, berarti sempurna bulan. Nah, permasalahannya karena Nabi bilang berpuasalah karena melihat hilal, disitulah permasalahan itu mulai terjadi. Enggak selalu kalau dia ini sudah sempurna tawafnya pasti terlihat, enggak terlalu. Itu permasalahannya. Nah, sebahagian besar kaum muslimin mengamalkan perintah Nabi itu harus lihat hilal, karena hilal itu adalah sinarnya bukan bendanya. Paham enggak? Sinarnya yang hilal itu bukan benda. Kalau bendanya qamar tadi. Yang ditagih Nabi Muhammad adalah hilalnya. Hilal itu biasanya terlihat di atas 3 derajat pada saat tenggelam matahari. Jadi ibu dari sana di tepi pantai, nanti ibu di sini berdiri, ke sini pantai, matahari kan tenggelam nih. Ibu harus melihat posisinya itu begini, karena supaya disebut hilal itu sempurna, dia harus lewat garis dulu, jangan pas setara dengan matahari. Dia harus lewat dulu satu dan dipastikan yang tenggelam duluan matahari. Dah, kapan kita mengamati ini?
di tanggal 29 aja. Selain itu nggak usah. Itu bulan belum full, belum selesai dia tawaf. Sudah selesai tawaf baru deh. Tanggal 29 lah itu. Pastikan dia harus tenggelam mataharinya dulu. Nah, permasalahannya di sini, kenapa Muhammadiyah pastinya lebih dulu? Kenapa? Karena perhitungannya tawaf sudah selesai dan pada saat matahari tenggelam, pokoknya bulan di lebih belakangan tenggelam. Tenggelam matahari, bulan begini. Nah, permasalahannya kalau versi hisabnya Majelis Tarjih Muhammadiyah, dia nggak memperhitungkan sinar hilalnya. Pokoknya bulan sudah berada di atas ufuk pada saat tenggelam matahari dan tawaf sudah selesai, pokoknya bulan baru masuk. Paham? Sedangkan yang mayoritas kaum muslimin karena pengamalan kata Nabi, lihat. Sedangkan sinar bulan yang tipis itu hanya akan terlihat jika matahari sudah tenggelam, posisi hilal agak tinggi. Kalau posisi hilal kayak gini, dia tidak akan terlihat. Inilah pangkal masalahnya. Jadi bukan masalah yang satu bodoh, yang satu pintar. Dua-duanya mereka tahu ini pergerakan nih. Hanya masalah karena mengamalkan Nabi tadi. Lihat, kalau kalian sudah melihat hilal, masuk bulan baru. Kalau belum, genapin sampai 30 hari. Nggak ada ceritanya gagal sholat, nggak ada. Karena cuma 30, nggak ada 31. Udah. Jadi masalah pengamalan kepatuhan kepada hadis. Ternyata hadisnya begitu. Nah, Muhammadiyah apa dalilnya Ustaz? Kenapa mereka hisab nggak mempertimbangkan cahaya? Karena menurut mereka yang dimaksud Nabi melihat itu enggak harus melihat pakai mata, bisa melihat pakai pikiran, kan bisa dilihat dengan hitungan karena presisi pergerakan benda langit ini. Ya sudah, siapa yang benar nggak tahu kita, nggak tahu kita. Saya jazakallah khairan, nggak tahu kita siapa yang benar. Pokoknya dua-duanya bermaksud mematuhi. Nah, cuma memang kalau ditanya mayoritas kaum muslimin mengamalkannya, mereka mengamalkan teks itu secara harfiah dulu. Karena apa? Kalau teks itu masih bisa diamalkan secara harfiah, jangan dulu amalkan secara majaz. Jadi bisa dipahami? Kalau yang paham alhamdulillah, kalau nggak paham dimaafkan. Tapi majaz itu berarti jangan majaz itu lawan harfiah. Hakiki. Kalau aku bilang, misalnya aku bilang ibu cantik, itu menurut ibu majaz atau hakiki? Itu hakiki, itu memang cantik. Tapi kalau aku bilang ibu seperti rembulan, ibu adalah bintang, itu majaz. Ibu bukan bintang, tapi ya salah satu bagian majaz itu perumpamaan. Jadi tadi kan Rasul bilang melihat hilal. Nah, kata melihat itu kalau dimaknai secara harfiah ya pakai mata gitu. Itu jugalah yang menyebabkan perbedaan pendapat menyentuh istri batal wudu atau enggak. Kenapa? Karena mengamalkan teksnya tadi. Karena Al-Quran bilang atau kalian menjadi batal toharoh karena menyentuh istri. Loh, menyentuh di situ kata Imam Syafi'i yang menyentuh. Kalau begini enggak. Ini aku enggak menyentuh. Ini menyentuh bajunya. Ini tangan baru menyentuh. Udah. Berarti Imam Syafi'i memahaminya apa? Harfiah. Kalau selain mazhab Syafi'i memahaminya itu maksudnya kontak kelamin, majaz berarti menurut mereka. Kayak gitu tuh umat Nabi Muhammad tidak ada masalah. Yang mana yang betul Ustaz? Allah. Terus gimana kita beramal? Pilih aja salah satu. Terus kalau yang betul yang ini, kapan kita tahu yang betulnya? Mati dulu. Jadi nyantai aja, nggak usah takut. Yang penting ada ahli ilmu yang memberi penjelasannya. Ikuti salah satu. Gitu ya. Jelas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dari baik.
kita sudah sampai ke penghujung waktu ibu semua. Sudah cukup sabar ibu mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan terus bermanfaat buat kita semua. Yang lebih penting lagi, semakin nikmat kita menjalani ibadah-ibadah ini ke depan. Mari bersama-sama saya ajak kita semua bermunajat kepada Allah, memohon kebaikan dunia dan akhirat kita. Tolong aminkan doa-doa ini, dan sebelum berdoa mari sama-sama saya ajak membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati dunya ba'dal mamat. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita sudahi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dengan Allah. Jazakallah khairan kasih Ustaz Edi Chandra yang telah memberikan kepada kita ilmunya, pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sangat bermanfaat buat kita yang disesuaikan. Insyaallah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menambah pencerahan kita semua. Baiklah, ibu-ibu dan Allah SWT, dengan banyaknya doa tadi maka usai sudah acara kita atau pengajian kita pada pagi sampai dengan siang ini. Semoga amal kebaikan yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat Allah SWT. Baiklah, kita tutup pengajian kita dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum